Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, baik, alhamdulillah kabar kalian semua sehat dan semoga selalu diberi kesehatan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, siapakah hari ini yang tidak masuk? Oh baik, alhamdulillah nihil semua ya. Baik. Lalu sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu. Apakah dari kalian ada yang sudah tahu lagu tersebut? Oke, jadi semua sudah tahu ya. Jadi kalau sudah tahu, mari kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu, 2, 2 juga sayang ayah, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Pinter. Satu kali lagi yang semangat agar belajar kita hari ini selalu semangat. 1, 2, 3. Satu-satu aku sayang ibu, 2, 2 juga sayang ayah, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Pinter. Oke, setelah ini kita mulai pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini diberi kelancaran, kalian paham dengan pembelajaran hari ini, dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik, pembelajaran hari ini adalah materi keempat atau pembelajaran 4, yaitu menerangkan tentang hidup bersih, kasih sayang, dan hidup rukun. Kita buka pada halaman 23. Pelajaran apa hari ini anak-anak? Ya, pembelajaran akidah akhlak. Ini bukunya ya, akidah akhlak. Hari ini kita belajar akidah akhlak, pembelajaran 4, yaitu hidup bersih, kasih sayang, dan hidup rukun. Baik, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah dari kalian ada yang sudah tahu apa itu akhlak terpuji? Jika ada yang sudah tahu, boleh berangkat tangan. Iya, apa akhlak terpuji? Betul sekali. Akhlak terpuji adalah akhlak yang baik atau perbuatan yang baik. Kita sebagai makhluk Nabi Muhammad atau kita sebagai umat Islam harus mempunyai akhlak baik atau disebut dengan akhlak terpuji. Nah, Nabi Muhammad pun juga mempunyai akhlak terpuji, maka itu kita harus berperilaku seperti Nabi Muhammad. Nah, ngomongin tentang akhlak terpuji, Islam pun juga sangat mencintai kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ngomongin tentang kebersihan dan akhlak terpuji banyak macamnya, yaitu seperti apa? Kita patuh kepada orang tua, berakhlak karimah, berkata jujur, itu termasuk akhlak terpuji. Lalu kita membahas tentang hidup bersih. Kita berhidup bersih, membersihkan apa saja? Yang pertama yaitu kebersihan badan, lalu kebersihan rumah, kebersihan pakaian, kebersihan sekolah, lalu apalagi? Kebersihan tempat ibadah, lalu hidup dengan kasih sayang, dan hidup rukun. Oke, setelah ini kita
bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu kebersihan badan. Badan harus dijaga dengan bagaimana? Ya, kita menjaga badan dengan cara mandi 2 kali sehari. Ayo, dari kalian semua ada yang masih mandi 1 kali sehari? Oh, masih ada ternyata. Kalau masih ada, mulai dari sekarang kita berlatih untuk mandi 2 kali sehari. Selain itu juga, kenapa kita kok harus mandi 2 kali sehari? Agar apa? Agar tubuh kita tetap sehat, bersih, dan segar. Selain badan, kita juga harus membersihkan gigi. Gigi itu juga harus dijaga agar tidak sakit dan tidak ada kumannya. Ya, betul sekali. Gigi dibersihkan dengan cara bagaimana? Ya, kita membersihkan gigi dengan cara menggosok gigi dengan teratur, yaitu pada saat bangun tidur, selalu di saat kita mau bubuk atau kita sebelum tidur, lalu kita gosok gigi setelah makan. Betul. Setelah gigi, apalagi yang kita harus jaga? Apa? Ya, rambut. Rambut jika sudah kotor, kita harus keramas dan dengan cara disisir agar rambut kita tetap lurus dan rapi. Selain rambut, kita juga harus menjaga kebersihan kuku. Ini kuku kita, jika ada hitam-hitamnya seperti itu, nah kalau sudah panjang kan ada hitam-hitamnya, itu harus dipotong. Agar apa? Agar tidak ada kumannya, tidak membuat kita jadi penyakit, agar tidak ada penyakitnya. Lalu selain kuku apalagi? Nah, hidung. Hidung itu juga harus dijaga. Bagaimana? Jika ada kotoran di dalam hidung kita, kita harus membersihkannya. Paham dari situ? Oke, paham. Jika sudah paham, kita membahas poin yang selanjutnya, yaitu kebersihan pakaian. Nah, pakaian itu juga harus dijaga, juga harus bersih. Bagaimana cara kita membersihkan pakaian kita yang sudah kotor? Yaitu dengan cara dicuci pakai sabun. Pintar sekali. Setelah dicuci, kita apakan? Oh iya, dijemur. Setelah dijemur sudah kering, kita angkat lalu kita setrika. Ya, setelah disetrikakan itu sudah rapi. Nah, setelah rapi kita masukkan ke dalam lemari. Baik, pinter kalian. Lalu yang selanjutnya yaitu kebersihan rumah. Rumah, siapa yang sudah tahu rumah? Apa itu rumah? Ya, rumah adalah tempat tinggal kita yang ada gentengnya, ada pintunya, ada jendelanya, dan lain sebagainya. Itu adalah namanya rumah. Nah, rumah itu juga harus bersih agar kita nyaman yang ada di dalamnya. Rumah harus bersih. Lalu setelah kita bangun tidur, kita membersihkan kamar agar kamar kita tetap bersih. Lalu yang selanjutnya, selain kamar tidur dibersihkan apalagi? Ya, lantai. Jika lantai kita kotor, kita menyapunya dan mengepelnya. Selain lantai apa? Kaca. Ya, kaca yang ada di jendela. Kaca yang ada di jendela jika kotor, ada debunya, itu harus dibersihkan. Memakai apa biasanya kalau membersihkan kaca? Ya, memakai kemoceng atau memakai lap kain. Lalu selain kaca apa? Sampah. Jika di rumah kalian sampahnya sudah penuh, maka harus dibuang. Jangan ditimbun. Kalau ditimbun akan mengakibatkan penyakit dan mengundang banyak bakteri. Nah, selain sampah apalagi? Halaman. Jika halaman kalian kotor, banyak dedaunan yang gugur, kita harus menyapunya. Bagaimana cara kita menyapunya? Memakai sapu lidi. Nah, dari kalian, masih adakah dari kalian yang saling membantu ibunya atau orang tuanya bersih-bersih? Ya, pintar. Jadi kita kalau di rumah harus saling membantu kedua orang tua kita, yaitu bersih-bersih, mulai dari mengepel, menyapu, lalu mencuci piring, dan seterusnya.
Oke, yang selanjutnya yaitu kebersihan sekolah. Sekolah yaitu tempat kita untuk belajar sehari-hari. Nah, sekolah terus juga bersih. Jika sekolah tidak bersih, maka kita dalam belajar tidak akan bersemangat. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya. Dinding tidak boleh dicoret-coret agar tidak kotor. Lalu jika lantai kotor, kita juga harus menyapunya. Maka dari itu, guru membentuk piket kelas untuk membersihkan kelas agar kita terlatih sejak dini untuk menjaga kebersihan. Lalu apa saja selain lantai? Ya, sampah. Sampah juga harus dijaga dan harus dibuang jika sudah penuh. Dibuang di mana? Di tempat sampah. Lalu kalau kelas kita itu bersih, kita akan belajar dengan semangat dan menjadi bersih, kita akan menjadi semangat dalam belajar. Nah, yang selanjutnya yaitu kebersihan tempat ibadah. Apa sih tempat ibadah itu? Nah, tempat ibadah kita sebagai umat Islam, kita itu beribadah di mana? Ya, di masjid, di musola, itu yang namanya tempat beribadah. Beribadahnya orang Islam itu seperti apa? Ya, sholat 5 waktu, betul sekali. Orang yang akan sholat itu harus bersih, mulai dari bersih dari tempat, lalu pakaian, lalu suci dari badan, dan semuanya itu harus suci. Karena apa? Agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Lalu selanjutnya, selain tempat, apa saja? Ya, seperti sajadah kita. Terus tempat mukena, sarung itu harus terhindar dari najis agar ibadah kita diterima oleh Allah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau sholat, kita mau beribadah, kita harus bersih-bersih dahulu. Mulai dari diri kita, mulai dari pakaian kita, mulai dari tempat kita, dan lain sebagainya. Itu harus bersih dan suci dan terhindar dari najis. Baik, yang selanjutnya yaitu hidup dengan kasih sayang. Semua orang memerlukan kasih sayang. Kasih sayang yang tulus akan membuat orang lain tulus menyayangi kita juga. Seperti halnya kita menyayangi teman kita. Nah, teman kita akan menyayangi kita juga. Lalu, kita harus menyayangi semua keluarga anggota kita, mulai dari ayah, ibu, nenek, kakak, dan semua anggota keluarga kita. Lalu, sesama teman harus saling menyayangi supaya teman kita juga menyayangi kita seperti yang saya bicarakan tadi. Lalu, dengan anggota keluarga juga saling menyayangi, saling tolong-menolong, tidak membedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, ini harus diperhatikan. Contohnya, jika ada teman kalian, si A yaitu si kaya dan si B adalah si miskin, kita tidak boleh membandingkan antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Jika nanti teman yang miskin meminta tolong dengan teman kita yang kaya, si kaya itu harus membantu si miskin. Begitu juga dengan yang si miskin. Jika nanti si kaya meminta bantuan kepada yang si miskin, nanti si miskin juga harus membantu si kaya. Nah, gitu. Jadi yang selanjutnya yaitu saling membantu, saling menolong, saling mengasihi. Terus kita harus bicara yang santun dengan orang yang lebih tua dengan kita. Kita harus berbicara dengan lemah lembut dengan kedua orang tua kita. Itu yang namanya akhlak terpuji. Kalau kita berbicara dengan cara membentak-membentak, itu apakah akhlak terpuji juga? Bukan, itu namanya akhlak tercela.
Ya, yang selanjutnya yaitu menghormati guru, termasuk juga sikap atau contoh yang menyayangi gurunya. Bagaimana yang menghormati guru itu? Menghormati guru itu seperti jika ada guru melewat, kita menundukkan kepala atau kita mengucapkan salam pas berpapasan dengan guru kita. Lalu jika kita disuruh dengan guru kita segera melaksanakannya, dan kita jika dilarang oleh guru kita akan tidak melakukannya. Itu seperti yang dinamakan menghormati guru. Lalu orang atau anak yang tidak memiliki kasih sayang akan sering marah-marah. Nah, anak yang tidak memiliki kasih sayang itu sering marah-marah sendiri. Nah, jika kita marah-marah, maka teman kita akan menjauhi kita. Apakah dari kalian ada yang mau yang dijauhi dengan teman-teman kita? Tidak mau kan? Maka dari itu kita tidak boleh marah-marah. Jika kita marah-marah dan tidak punya teman, siapakah teman kita? Siapa? Iya, apa? Teman kita adalah setan, betul sekali. Dan yang terakhir yaitu hidup rukun. Hidup rukun berarti suatu pergaulan dengan siapapun, tidak membandingkan antara satu dengan yang lain, ya seperti ibu sampaikan tadi. Jadi kita harus selalu hidup rukun antara dengan orang yang baru kenal dan orang yang sudah lama kenal. Lalu tidak pilih-pilih teman seperti tadi. Lalu apalagi? Jika temannya salah dimaafkan, dan jika kita mempunyai salah, kita harus segera meminta maaf. Dan yang dimintai maaf itu harus apa? Harus memaafkan orang tersebut. Itu yang namanya akhlak terpuji. Betul sekali, pintar kalian. Menolong temannya yang membutuhkan pertolongan. Contohnya, jika dari antara salah satu kalian ada yang di jalan, ada yang bannya bocor. Nah, itu teman dari kalian itu salah satu harus menolongnya, mencarikan tempat tambal ban seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu berbagi makanan dengan temannya. Jika ada teman kalian yang tidak membawa bekal makan, nah ada teman kalian juga yang membawa bekal makan, maka seharusnya apa yang dilakukan teman kalian yang membawa bekal makan? Iya, teman kalian harus mengasihi orang yang tidak membawa makan tersebut, atau memberi orang tersebut untuk makan, atau diajak, ayo kita makan bersama, seperti itu. Lalu yang selanjutnya yaitu, nah ini yang sering terjadi pada anak-anak, yaitu jika ada teman kita yang berkelahi, kita harus mencegahnya, tidak malah ayo seperti itu, tidak boleh, kita harus mencegahnya. Contohnya, dari kalian ada yang berkelahi, salah satu dari kalian ada yang harus mencegahnya agar tidak terjadi perkelahian, karena perkelahian adalah tidak ada gunanya. Jadi kalau ada yang berkelahi, mungkin dari salah satu yang berkelahi tersebut terkadang terdapat luka, terus sakit apanya, seperti itu kan tidak ada gunanya kan. Maka itu kita tidak boleh berkelahi. Berkelahi hanya menambah kesengsaraan saja. Itu yang dinamakan akhlak terpuji. Kita harus menjaga kebersihan, menjaga kerukunan, dan saling kasih sayang menyayang. Mungkin dari sini, apakah dari kalian yang ingin ditanyakan? Dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, ibu mau bertanya kepada kalian. Sebelum mandi, biasanya kalian berdoa apa tidak? Atau mau masuk ke kamar mandi? Iya, harus berdoa. Bagaimana berdoanya? Ada yang sudah tahu? Ya, pintar. Kita praktekkan bersama-sama ya. Berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Pinter kalian semua sudah bisa ya. Mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan.
Jika ada yang kurang paham bisa bertanya anak-anak. Ayo. Baik, tidak ada. Jika tidak ada, di halaman 32 dan 33 itu ada soal ayo berlatih. Itu dibuat PR ya, dikerjakan bersama orang tua kalian. Minggu depan kita bahas bersama-sama dan ibu diberi nilainya agar kalian mendapatkan nilai. Untuk poin A dan B dikerjakan di rumah. Baik, paham? Ya, sekarang bisa berkemas-kemas berhubung waktunya sudah habis. Dan kita berkemas-kemas, kita pulang. Sudah? Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum kita pulang juga, setelah nanti kalian pulang, kalian harus segera pulang ke rumah, tidak boleh mampir-mampir. Paham mampir-mampir? Iya. Itu. Kita harus segera pulang, lalu salim kepada kedua orang tua kita. Pokoknya semua yang ada di rumah kita. Lalu kita bersih-bersih, makan dan istirahat, tidur siang. Baik, sekarang berkemas-kemas, tangan di atas meja. Berdoa, mulai. Tanganku ke atas, lalu ke muka. Tanganku dilipat, lalu ku angkat. Anak soleh mau berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang Ibu sampaikan, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan bisa dimengerti kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.